Kita semua punya, dan hampir setiap hari kita pakai. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya rekening tabungan itu? Hari ini, kita akan bongkar semua rahasia di baliknya. Coba bayangin deh, lagi santai, tiba-tiba ada notifikasi di HP. Ting! Gaji udah masuk, uangnya udah di rekening. Nah, tapi habis itu, apa yang sebenarnya terjadi? Gimana sih cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng semua kekuatan, proses, dan juga perlindungan di balik alat keuangan yang paling mendasar yang kita punya ini. Jadi, pertanyaan besarnya, rekening tabungan itu sebenarnya apa sih? Oke, mari kita mulai. Anggap aja rekening tabungan itu kayak home base atau markas keuangan kamu. Nah, fondasinya itu dibangun di atas 3 pilar utama. Kalau secara resmi, menurut Undang-Undang Perbankan kita, tabungan itu adalah simpanan yang cara nariknya itu punya syarat tertentu. Jadi, beda ya sama rekening giro yang bisa ditarik pakai cek. Ini nih definisi dasar yang ngebedain. Pilar yang pertama, dan ini yang paling kita rasain sehari-hari, akses. Gampangnya, gimana caranya kita bisa ngambil uang kita? Bisa lewat teller di cabang, lewat ATM yang ada di mana-mana, dan pastinya lewat mobile banking dari genggaman tangan. Pilar kedua, nah yang ini penting banget, yaitu keamanan. Uang kita tuh nggak cuma dititipin di bank. Dana kita itu dijamin loh sama lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai jumlah tertentu. Jadi ada jaring pengamannya. Dan pilar ketiga, ini yang bikin menarik, imbal hasil. Jadi uang kita tuh nggak cuma diem aja. Kalau di bank konvensional, uang kita bisa tumbuh lewat bunga. Kalau di bank syariah, lewat sistem bagi hasil. Intinya, uang kita bisa bekerja buat kita. Oke, setelah tahu 3 pilar tadi, sekarang gimana caranya milih rekening yang paling pas buat kita? Karena pilihannya tuh banyak banget. Pilihan yang paling dasar nih, rekening ini buat kamu sendiri atau mau barengan sama orang lain? Istilahnya, individu atau joint account. Nah, kalau kamu pilih rekening bersama atau joint account, ada 2 jenis yang penting banget buat diketahui, dan atau. Kalau rekening dan, semua pemilik harus tanda tangan buat tiap transaksi. Keamanannya ketat banget, cocok buat bisnis. Sebaliknya, kalau rekening atau, salah satu pemilik aja udah bisa transaksi sendiri. Ini jauh lebih fleksibel, biasanya pas buat pasangan suami istri. Nggak cuma itu, rekening juga bisa dibedain berdasarkan mata uangnya, mau rupiah atau falas. Aksesnya, mau yang ada cabang fisiknya atau yang serba digital. Dan tentu aja prinsipnya, konvensional atau syariah. Jadi banyak banget opsinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana sih sebenarnya proses di balik layar waktu kita mau narik uang tunai atau istilahnya pencairan? Kalau kamu ke teller, sebenarnya ada 6 langkah standar yang terjadi. Mulai dari ambil nomor antrian, kasih dokumen, terus teller bakal verifikasi KTP dan tanda tangan kamu. Kalau jumlahnya besar, butuh otorisasi dari supervisor. Baru deh uangnya dihitung di depan kamu, dan kamu tanda tangan bukti terima. Semua prosedur ini dirancang demi keamanan. Dan di balik proses yang kelihatannya simple itu, ada satu tim yang kerja. Ada customer service yang ngecek di awal, teller yang proses transaksinya, supervisor yang ngasih otorisasi, sampai tim back office di belakang yang memastikan semuanya cocok dan tercatat dengan benar. Oke, dari narik tunai, sekarang kita pindah ke dunia digital. Kita ngomongin soal transfer uang, atau istilah perbankannya, pemindah bukuan. Apa sih pemindah bukuan itu? Gampangnya gini, itu adalah proses mindahin dana dari satu rekening ke rekening lain, tapi sama sekali nggak ada uang fisik yang bergerak. Semuanya serba elektronik. Inilah mesin utama di balik semua pembayaran digital yang kita kenal. Nah, buat transfer antar bank, itu ibaratnya ada beberapa jalan tol. Ada BI-FAST yang paling sering kita pakai, cepat dan murah buat transaksi harian. Terus ada SKNBI atau clearing, biasanya buat jumlah yang lebih besar, tapi butuh waktu beberapa jam. Dan terakhir ada RTGS, ini buat transaksi raksasa di atas 100 juta, yang butuh sampai di detik itu juga, jadi kita pilih jalurnya sesuai kebutuhan. Oke, kita udah bahas dalamannya, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana caranya kita bisa manfaatin semua fasilitas ini dengan lebih cerdas, dan yang paling penting, lebih aman. Dan ngomongin soal aman, ini ada peringatan penting. OJK dan PPATK itu menerima ribuan laporan loh soal transaksi ilegal. Modusnya, paling sering itu social engineering, di mana penipu itu ngakalin kita supaya kita ngasih PIN atau kode OTP. Hati-hati banget soal ini. Tapi, jangan sampai resiko tadi bikin kita jadi takut ya, karena manfaat dari perbankan modern ini gede banget. Dari kemudahan akses 24 jam, keamanan karena nggak perlu bawa banyak uang tunai, sampai bikin ekonomi kita lebih efisien dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, ini dia intinya. Sistem perbankan itu pada dasarnya udah dirancang seaman mungkin.
Tapi titik terlemahnya seringkali justru kita sendiri, penggunanya. Jadi tolong selalu jaga data pribadi kamu. PIN, OTP, dan password itu rahasia. Jangan pernah kasih ke siapapun. Jadi, rekening tabunganmu itu lebih dari sekedar deretan angka saldo loh. Itu adalah alat yang super canggih. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu sudah benar-benar memanfaatkan semua kekuatannya secara maksimal?